Cimande, salah satu aliran pencaksilat tertua di Indonesia. Layaknya mutiara di hamparan budaya Nusantara, Cimande bersinar. Tidak hanya di tanah air, Cimande juga dikenal di panggung dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Didi Supriyadi, 60 tahun, dan beralamat ya khususnya di Kampung Tarikolot, Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kita adalah sebagai pewaris dan juga pelestari. Kita berbicara tentang Cimande, apalagi tentang dunia pencaksilat Cimande ya. Sebenarnya ini berkewajiban setiap insan, khususnya cucu buyutnya kesepuhan itu, semuanya menguasai dan mempelajari. Seperti saya dikenalkan oleh orang tua itu, disuruh belajar itu dari usia kurang lebih 12 tahun ya. Kalau dulu belajar itu kita tengah malam ya, habis ngaji kan, dan setelah kesini ternyata kalau dulu mungkin belum ada alat yang canggih media atau apa, tapi kita sudah punya rasa ya, karena kita mungkin mengalir darah dari orang tua. Tahun 90 kebetulan dipercaya oleh para kesepuhan untuk tampil di Bandung, di Gazibu waktu itu, dalam rangka menyambut Hari APRI ya. Kita di situ menjadi perwakilan Kabupaten Bogor, yaitu dengan penampilan atau menampilkan pencaksilat aliran Cimande di Gazibu. Nah, dari tahun 90 itulah termotivasi bahwa ilmu, khususnya ilmu pencaksilat Cimande ini yang dititipkan oleh leluhur kepada kita, kepada generasinya, sangat bermanfaat untuk lebih kepada jati diri kita sendiri. Nah, awal tahun 91 saya mulai mengajar dengan jemput bola. Dalam arti jemput bola kita yang datang ke kampung-kampung. Di tahun 94, alhamdulillah kita dulu tahun 94 pernah ketemu dengan seorang kepala negara. Dan disitulah mendengar langsung bahwa para tokoh-tokoh kesepuhan Cimande dulu itu benar-benar ikut berjuang merebut kemerdekaan. Itu kata beliau. Makanya di situ waktu itu seorang kepala negara, kita sebut namanya Pak Harto ya dulu itu, langsung ke Bupati Bogor menyuruh, tolong Bupati Bogor buatkan salah satu tempat atau padepokan untuk pelestarian pencaksilat Cimande katanya. Dari situlah kita terus setiap hari Minggu, anak-anak tidak kurang dari 300 orang setiap hari Minggu. Dari usia 5 tahun kita punya niat, punya itikad melestarikan tradisi, bukan untuk mencari materi, tapi untuk bersilaturahmi. Dan kita menjaga budaya bangsa, bukan untuk memperkaya harta, tapi untuk memperbanyak saudara. Boga musuh hiji loba teuing, boga dulur 1000 kurang keneh. Jangankan musuh 2 atau 3, musuh yang ada satu aja dalam diri kita, hawa nafsu kita hampir-hampir kewalahan kan. Nah, berarti seorang kesatria yang sejati itu adalah yang bisa melawan hawa nafsunya sendiri, bukan yang bisa melumpuhkan 10 orang atau 20 orang. Apalagi di zaman sekarang, belajar silat, belajar penca bukan untuk mencelakakan lawan, tapi mengajak lawan agar dia sadar dari apa yang dia lakukan dari kesana. My name is Koen Slegers. I'm from Eindhoven in the Netherlands. I'm 25 years old and I've been practicing Silat already for over 16 years. It's my second time here at Saung Penca Cimande. Also my second time in Indonesia for mostly practicing Pencak Silat. I heard the first time about Pencak Cimande when an old friend of my teacher came to the training when I was training in the Netherlands. And he told me about Cimande, he told me about the village, the Silat style, the heritage of the style. Yeah, I thought, wow, it's amazing. When I first heard about Cimande,
I thought, oh wow, this is new for me. I heard about the style a little bit, but not a lot, not very often. But once I trained here, I found out how many people have come here to train Cimande and train this particular style. And I thought, wow, this is way bigger than I thought it was. Even on international level, I learned about how many people already knew the style within the Netherlands, within my own country. And I thought, wow, I never knew about it. So it must be also big in other places in the world. When I practice Pencaksilat at home in the Netherlands, we practice many styles put together. And I really wanted to learn a style that's authentic to the history and just one single style. And through an old friend, I got to know the people here at Penca Cimande. So when I heard of it, I loved it right away and thought, I have to go there. I have to train with these people. Well, my first impression must have been good because I came back a second time. The first day I got here in 2023, it felt like I came home to my family. And the second I left the first time, it also felt like I left my family back here. So it's such a weird feeling knowing people for such a short time, but having such a connection with them already. Yang mau belajar ilmu Cimande, syaratnya harus ditalek, harus dikecer. Ya, dikecer itu diteteskan air gitu kan kepada anggota tubuh kita, beberapa anggota tubuh kita, dan ditalek. Talek itu menerima sumpah, ya. Baik itu mau belajar ilmu silatnya, baik itu dia mau belajar ngurut gitu kan. Nah itu harus ditalek dulu. Contoh misalkan dalam talek yang pertama kita harus pertama taat takwa kepada Allah dan Rasulnya. Karena di dalam sejarahnya tadi bahwa Pencaksilat Cimande adalah media untuk syiar dulunya kan. Nah hanya menggunakan medianya silat atau penca. Talek yang kedua itu jangan melawan kepada ibu dan bapak. Itu nanti ada gambarannya di dalam gerak dasar Cimande juga ada gerakannya. Dan gerakan itu mempunyai filosofi kepada talek nomor 2 dan nomor 1 gitu. Talek nomor 3, jangan melawan kepada guru dan ratu, kepada pemerintah. Karena bagaimana hidup di dunia kalau tidak ada yang ngatur. Sudah benar-benar orang tua dulu itu berpikir ke depan. Nah makanya dengan 14 butir talek ini itu menjadi patokan, menjadi fondasi untuk siapapun yang mau belajar ilmu Cimande. When I came here the first time, I was introduced to the talek. I see it like a guide to live to. To me, it's not rules, but just a guide for life. Like, try to follow these 14 things and your life becomes much more positive. It's one of the things that influenced my life the most. I've practiced for 6 hours a day for over a week, so it was very hard. Like heavy on the muscles and a lot of information. Yeah, I have hardening, so I still got the bruises. Nice. It hurt, but I knew that before I started. After a week, it becomes very challenging to hold the right stance because your muscles are so sore. But I also think it's very challenging to remember all the details of the jurus, the movements. Like, is my hand supposed to be like this way, or like the small things, the details. It's very hard to remember all of them. I mostly train like the jurus, but during the day I get all kinds of small hints of information about the philosophy. At the end of the week of training, I've learned so much. Not only the jurus. Well, it's of course the hard work. It doesn't come easy to get to where you want to be. I learned to train hard, work hard, and eventually I will get there. I don't know. I really like that. Nah, di dalam belajar penca sendiri itu bisa terjadi karena Cimande nggak ada mistik ya, nggak ada mistik diisi nggak gitu ya. Jadi kalau Cimande itu murni, kekuatannya murni. Kata orang tua kan, lamun syah yang kudah kudu perih. Tidak ada yang instan gitu kan, harus semuanya proses ya. Belajar penca itu kan, apalagi ada keceran seperti kita saling pukul antara yang belajar
atau antara guru dengan murid. Nah, nanti ada kecerahan misalkan kita untuk menambah kekuatan itu ada pukulan misalkan menggunakan tebu ya, tebu yang sudah dibakar gitu kan, dengan sudah tidak ada airnya itu kan. Nah, dipukulkan sampai bengkak. Nah, bisa terjadi keseleo, bisa terjadi bengkak, sampai bisa terjadi patah ya. Nah, itu sudah disiapkan oleh orang tua kita terdahulu itu. Kamu jangan hanya bisa merusak, tapi harus bisa memperbaiki. Di samping memperbaiki juga ada manfaatnya setelah diperbaiki itu menjadi menambah kekuatan kepada tulang kita. Bengkaknya hilang, tulang kita kuat. Dengan apa media yang digunakan? Ya tadi, karena di Cimande dikenal dengan balur pencak. Kalau sekarang lebih ngetren bahasanya minyak Cimande ya. Balur adalah ngalobakeun dulur, memperbanyak saudara. Penca adalah dari panca kaki atau dari silaturahmi. Jadi tetap saya tetap menjaga bahasanya balur penca ya, atau balur Cimande lah. Orang silat pasti bisa ngurut, tapi orang yang suka ngurut belum tentu bisa penca, bisa silat. Balur Cimande sendiri semua orang pasti bisa. Sebenarnya bukan rahasia lagi gitu kan. Tapi yang dirahasiakan itu adalah doanya dan ilmunya. Semua orang bisa membuat, tapi tidak semua orang bisa semanfaat itu. Dan dalam pembuatannya sendiri tidak sembarangan. Satu, kita membuat itu tidak boleh misalkan dengan perempuan yang masih men. Dan yang kedua, ada malam-malam tertentu yang tidak boleh digunakan. Seperti malam Sabtu, malam Selasa kita tidak boleh gitu kan ya. Wallahu alam, itu orang tua yang lebih tahu gitu kan. Nah itu, jadi tidak sembarangan. Dan yang ketiga, kita kalau misalkan mengambil bahannya pun tidak sembarangan, harinya tidak sembarangan. Dan ada bacaannya untuk ngambil kelapanya begini, ngambil tebunya begini. Satu, balur Cimande bisa jadi murah kalau kita ganti namanya tadi minyak Cimande dan dijajakan di pasar. Dan yang kedua, minyak atau balur Cimande bisa jadi sodako. Kalau ada orang kepepet atau kecelakaan gitu kan, minta balur dikit misalkan, kita kasih. Yang ketiga, bisa jadi mahal. Jangan satu botol, beberapa tetes kita taruh ke pisin, kita pakai ngurut ya. Yang tadinya misalkan kita biasa ada yang ngasih mahar hanya 50, misalkan 100, dipakai ngurut bisa jadi ratusan ribu. Kalau ada yang jualan minyak Cimande ditawar-tawarin dengan bahasanya minyak Cimande, itu berarti KW. Karena di sini sendiri kalau nggak ada yang nanyain nggak pernah. Silahkan di Tarikolot ini, di kampung Tarikolot, cari di warung-warung, nggak bakalan ada. Ya, nggak bakalan dipasang di etalasenya ini, enggak. Walaupun masuk ke tempatnya, kalau kita tidak tahu lubangnya di mana, nggak bakalan ketemu. Di Cimande ini, baik itu dari pencaksilatnya maupun pengobatannya, lebih kepada persaudaraan, lebih kepada duduluran, gitu kan? Bukan melihat kepada kekayaan materi atau yang diharapkan, bukan itu. Tapi lebih kepada persaudaraan. Karena tadi punya musuh satu terbanyak, punya saudara 1000 masih kurang. Itulah yang ada di Cimande yang dijalankan. I've actually talked about Aki Dede, about when I go home. I really want to connect to the other people in the Netherlands that also know the Cimande style, and also practice it right here in the same space that I'm practicing right now, bringing the Cimande style to one big family in the Netherlands. I want to teach what I've learned here to the school I'm training at in the Netherlands. Keep your culture alive, don't forget about where you came from, and practice Pencak Silat and do all the things that belong to your own culture, because when you forget about it, you will forget about where you came from and where your family came from. Because when you're training Pencak Silat, you don't just train physically, you also train mentally. Sometimes you will get hurt, but you have to get through it, and you'll learn from it and get stronger. Keep the culture alive. Satu negara, kalau zolim para pemimpin, negara itu akan tetap ada. Tapi kalau satu negara sudah hancur budayanya, jangan harap tercapai
2045 Indonesia emas. Jangan harap generasi kita cinta kepada budayanya kalau kitanya sendiri sebagai orang tuanya tidak cinta kepada budayanya. Tradisi dan budaya akan tetap ada selama masih ada para pelaku. Kewajiban siapa yang harus memperhatikan para pelaku ini? Yang kedua, para pelestari tradisi dan budaya ini bukan konglomerat, bukan pejabat, ya, bukan PNS, bukan orang kaya, tapi orang-orang yang gila cinta kepada budayanya. Dia tidak pernah menghitungkan untung rugi. Yang penting budaya dia tetap nanjir atau tetap ada di bumi pertiwi ini. Itu cita-cita para pelestari tradisi itu. Generasi muda milenial itu julukan di zaman sekarang, tapi mesin kalian harus tetap original yang kita tanamkan.